4, 3, 2, 1, go! Pendekar payung terbang. Nasib Ratu Pelet. Sudah 5 hari di dalam ruang bawah tanah, Adijaya hanya membaca isi kitab yang lumayan tebal itu. Ternyata semua isinya hanya berupa tulisan, tidak gambar atau bentuk lainnya. Awalnya dia heran sebenarnya kitab apa ini. 2 hari pertama Adijaya mampu menuntaskan membaca seluruh isi kitab itu. Hari ketiga mulai mencoba memahami kalimat demi kalimat. Dalam satu halaman terdapat 9 baris kalimat. Setiap kalimat terdiri sedikitnya 3 kata, dan paling banyak 9 kata. Setelah berpikir agak lama akhirnya Adijaya paham dan menyimpulkan setiap baris kalimat bisa dikonversikan ke dalam beberapa gerakan. Bahkan bisa dijadikan rangkaian sebuah jurus. Beda orang yang mempelajari, maka beda lagi gerakan jurus yang tercipta. Namun, intisarinya tetap sama, gumam Adijaya sambil angguk-angguk kepala dan pandangan yang menerawang. Jadi sebenarnya inti semua ilmu silat itu satu, tapi karena berbeda cara memahaminya sehingga terciptalah berbagai macam ilmu silat, lanjut Adijaya. Hanya orang yang berotak cerdas saja yang mampu memahami isi kitab ini. Yang menulis kitab ini berarti sudah memahami semua ilmu silat di penjuru dunia lalu merangkumnya dalam bentuk tulisan. Hebat! Adijaya tak bisa berhenti mengagumi kitab ini. Baginya kitab ini sangat sempurna. Yang lebih hebat tentu yang menulisnya. Hari-hari selanjutnya Adijaya hanya menghafalkan setiap kalimat di dalam kitab Hyang Sajati. Tidak mencoba menciptakan sebuah jurus atau ilmu juga ajian. Dia merasa kalau sudah hafal, dia akan bisa langsung menciptakannya ketika bertarung. Bukankah dia memiliki ajian membalik langit yang dapat meniru jurus lawan dalam sekejap bahkan menciptakan jurus pemecahannya? Dari satu kekuatan yang berasal dari sebuah bunga saja dia mampu menciptakan 3 ilmu yang sampai saat ini belum ada tandingannya. Sekarang dia berjodoh dengan kitab yang luar biasa ini. Entah seperti apa kekuatannya nanti. Dahulu dia tidak ingin menjadi pendekar, sekarang malah sebaliknya. Inilah jalan kehidupan yang tak pernah disangka-sangka. Targetnya sekarang adalah hafal sedetail mungkin. Kalimat ini ada di halaman berapa baris ke berapa. Begitulah Adijaya mengulang-ulang bacaannya. Tidak lupa dia menggunakan kekuatan melati tunjung sampurna untuk memperkuat hafalannya. Tekanan angin semakin kuat. Pedang bunga semakin berat. Pertahanan Asmarini rasanya akan segera jebol. Seluruh ruangan goa batu karang bergetar hebat seakan-akan hendak runtuh. Bahkan pecahan serpihan batu karang tampak berjatuhan seperti hujan. Pada saat hampir roboh itulah Asmarini menolakkan 2 kaki ke tanah. Badannya meloncat setengah tombak. Dengan kekuatan penuh sepasang tangan Asmarini mengangkat pedang lalu membuat gerakan menebas. Brak. Dari tebasan pedang bunga ini memunculkan angin padat berbentuk pedang raksasa. Ini adalah hasil dari pengumpulan angin serangan dari Nini Kouk. Pada saat menebas, tubuh Asmarini terhempas akibat dari tenaga yang menghantam balik hingga keluar goa. Pada saat terhempas itu dia masih sempat melihat pedang angin yang tercipta menebas tubuh Nini Kouk hingga terpotong jadi 2. Bahkan ruangan goa batu karang juga terbelah. Terdengar jeritan mengerikan setinggi langit sebelum nyawa nenek itu melayang ke alam baka. Seluruh goa bergetar lalu runtuh mengubur jasad Nini Kouk.
Beruntung Asmarini sudah berada di luar. Ini adalah cara yang sama ketika menghadapi Hanujara. Mengumpulkan dan mengembalikan serangan lawan. Sebuah cara yang mendadak saja muncul dalam pikiran. Si mungil sempat jatuh berguling-guling. Masih untung juga pedangnya tergenggam erat di tangan. Dadanya terasa sesak dan panas seperti ada batu yang menghimpit. Segera saja dia mengatur napas dan memulihkan kondisi. Bukit Batu Karang kini ambruk bagai bangunan runtuh, tinggal puing-puing yang tidak berbentuk. Beberapa saat Asmarini memandangi reruntuhan batu karang ini setelah kondisinya pulih kembali. Setelah pikirannya tenang, barulah Asmarini meninggalkan tempat itu. Sang surya terlihat sudah condong ke barat. Rupanya bertarung dengan Nini Kewuk cukup lama, sebab Asmarini datang ke tempatnya masih pagi. Semakin berat lawan yang dihadapi, semakin bertambah pengalamannya, semakin banyak pula pelajaran yang dapat diambil. Kira-kira apa nama ilmu yang sudah 2 kali aku gunakan tadi? Tanya Asmarini kepada dirinya sendiri. Membalik langit. Padmasari menjawab. Bukankah itu milik Kakang Adijaya? Tidak apa-apa, sama juga. Ada membalik langit laki-laki dan membalik langit wanita. Kalau begitu aku harus meminta persetujuan Kakang dulu. Asmarini mempercepat langkahnya. Belum lama dia meninggalkan suaminya di ruang bawah tanah, tapi sudah merasakan rindu. Dia seolah baru saja mengenal Adijaya dan menjalin hubungan. Di lereng Gunung Salak sebelah barat, ada satu tempat yang pepohonannya sangat rapat. Daun-daun memayungi tanah lereng hingga tak tersentuh cahaya matahari. Siang malam keadaannya selalu gelap. Namun, masih ada penerangan dari beberapa obor yang tertancap di setiap sudut. Keadaan tanahnya tampak datar dengan ukuran seluas lapangan. Anehnya di dalam tanah lapang itu tidak ditumbuhi pohon. Tanah lapang itu seperti sebuah ruangan besar berdinding pepohonan dan beratap dedaunan. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah dipan kayu. Di atas dipan itu terbujur kaku seorang wanita berpenampilan cantik mengenakan pakaian bangsawan. Ada 21 orang tampak duduk bersila mengelilingi wanita yang terbaring di atas dipan. Semuanya lelaki yang rata-rata berumur 30-an. Di lereng gunung yang sangat dingin ini mereka hanya mengenakan celana komprang hitam. Sebentar lagi hari kebangkitan kembali Gusti Ratu akan tiba, ucap salah seorang yang tampaknya menjadi pimpinan mereka. Dia menyapukan pandangan ke seluruh yang hadir di situ. Terakhir memandang ke wanita di atas dipan dengan tajam. Masa hukumannya akan berakhir, tapi kita membutuhkan 3 mutiara siluman kerang yang ada di Laut Selatan. Agar kebangkitan Gusti Ratu berjalan sempurna. Benar, dengan mutiara itu Gusti Ratu akan hidup kembali dengan kekuatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya, seseorang menyahuti. Kita harus mendapatkan mutiara itu sebelum hari kebangkitan Gusti Ratu tiba. 5 orang berjaga di sini, yang lain turun gunung bersama-sama mengambil mutiara siluman kerang. Serentak 16 orang sudah berdiri tanpa diaba-aba. Semuanya berwajah dingin. Keadaan mereka yang telanjang dada memperlihatkan bentuk tubuh yang sama kekar dan berotot. Tidak mudah merebut mutiara dari siluman kerang itu, lebih-lebih lagi kita menghadapinya di alam mereka. Kita harus bekerja sama dan harus berhasil. Hidup Gusti Ratu! Serentak 15 orang lainnya menyeru bersama-sama.
Suaranya menggema ke seantero tempat. Kemudian mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Keluar melalui celah-celah pohon yang cukup sempit, tapi dengan mudah menyelinap. Tubuh mereka lentur bagaikan karet. Siapa lagi mereka? Siapa juga Gusti Ratu yang terbaring di atas dipan? Ratu Siluman Kerang. Ombak laut selatan terlihat begitu ganas melibas apa saja yang ada di sekitarnya. Ketinggiannya bisa mencapai 2 tombak lebih. Namun, sebesar apapun ombaknya setelah mencapai pantai akan menjadi buih-buih kecil. Suaranya bergemuruh sambung menyambung memenuhi suasana malam yang mencekam. Gulungan ombak menjadi hitam menyeramkan, padahal terlihat indah kalau di siang hari. Malam itu, hanya bermodalkan perahu sampan yang panjang, 16 lelaki bertelanjang dada mengarungi laut hingga jauh ke tengah. Sebagian dari mereka menengadah ke langit membaca bintang untuk menentukan arah. Sebagian lainnya menggerakkan perahu sesuai arahan. Sebelah situ, sedikit lagi. Walaupun diguncang gelombang, perahu sampan ini tetap seimbang karena orang-orang yang menaikinya mengendalikan dengan tenaga dalam. Ombak besar seolah hanya lewat saja. Mereka begitu cekatan bagaikan penguasa lautan. Itu dia, ayo terjun. 2 orang menunggu di sini. 14 orang bersamaan meloncat, menceburkan diri ke laut terus menyelam hingga dalam. Mereka sudah menyiapkan hawa sakti agar kuat berada di dasar laut dalam jangka waktu yang lama. Di atas memang gelap gulita, tapi di bawah setelah berada di kedalaman belasan tombak tampak terang benderang. Terlihat sebuah pemandangan indah tempat berkumpulnya kerang-kerang besar yang memancarkan cahaya. Rupanya cahaya inilah yang membuat keadaan jadi terang seperti siang hari. 14 orang tampak komat kamit membaca mantra, setelah itu bersamaan mereka meluncur menerobos tempat yang terang itu. Aneh, setelah masuk ke sana, suasana seperti di atas daratan. Ada udara dan bisa bernapas seperti biasa. Tempat ini sangat luas. Kemana mata memandang, banyak kerang-kerang tergeletak. Ada yang terbuka rumahnya, ada pula yang tertutup. Semuanya memancarkan cahaya terang. Inilah dunia siluman kerang yang ada di dasar laut selatan. 14 manusia ini pun bisa berjalan menapakkan kaki layaknya di daratan dengan leluasa seolah-olah ini tempat mereka sendiri. Cari yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Bila ada siluman kerang yang menghalangi, bunuh saja. Ingat, kita cuma membutuhkan 3 saja. 14 lelaki bertelanjang dada mulai menyebar ke segala arah. Mencari siluman kerang yang berumur lebih dari 100 tahun cukup sulit. Sementara itu di suatu tempat yang merupakan istana keratuan siluman kerang. Gusti Ratu, hamba melapor. Ada apa? Ada sekelompok manusia memasuki alam kita. Dasar makhluk serakah. Mereka pasti mencari mutiara. Kerahkan prajurit, habisi mereka. Baik, Gusti. Beberapa saat kemudian puluhan gadis cantik yang merupakan jelmaan siluman kerang muncul langsung melepaskan serangan. Mereka menggunakan kulit kerang sebagai senjata sekaligus tameng. Kelompok lelaki bertelanjang dada langsung memberikan perlawanan. Mereka memang tidak bersenjata. Namun, dari sela-sela jarinya bisa muncul 3 taring yang tajam sepanjang 1 jengkal. Ajaib, taring itu mampu merobek kulit siluman. Padahal belum ada senjata buatan manusia yang bisa melukai bangsa siluman.
Payung terbang Adijaya saja hanya mampu menyedot sukma siluman. Puluhan gadis kerang itu tak berdaya karena kelompok manusia yang hanya mengenakan celana komprang itu lebih kuat dan sakti. Tameng dari kulit kerang bisa dihancurkan oleh taring itu. Celaka, negeriku bisa porak-poranda kalau begini. Rutuk sang ratu kerang yang duduk di singgasananya. Dia tidak menyangka manusia-manusia itu sangat kuat. Siapa mereka? Kemudian sang ratu menurunkan lebih banyak prajurit lagi. Keadaan seperti sedang terjadi perang besar. Namun, tetap saja tidak mengubah situasi. Kelompok manusia ini sangat kuat. Pasukan kerang bagai buih yang mudah dihalau. Makhluk lemah seperti kalian jangan harap bisa melawan kami, hahaha. Seharusnya kalian menjadi budak-budak kami, tapi kalian sangat tidak berguna di daratan. Sudahlah, jangan bertindak konyol. Kami hanya ingin mengambil 3 mutiara saja. Pasukan siluman kerang dibuat kocar-kacir. Bukan mereka yang lemah, tapi kelompok manusia itu sudah tahu kelemahan mereka. Akhirnya banyak yang mundur karena terluka. Beberapa saat kemudian 3 orang dari mereka berhasil mendapatkan kerang berusia 100 tahun lebih. Mereka sudah memberikan penangkal agar kerang itu tidak berubah wujud. Sudah dapat. Bagus, ayo kita kembali ke atas. Kelompok manusia ini pun melesat kembali ke atas meninggalkan keratuan siluman kerang yang porak-poranda. Gusti, 3 sesepuh dibawa mereka. Sang ratu mendengkus kesal. Menyesal mengapa begitu lemah menghadapi manusia-manusia itu. Mengapa mereka datang menghancurkan negerinya yang selalu damai berdampingan dengan makhluk lainnya. Mereka telah mengusik bangsa kita, aku harus mencari bantuan dan membalaskan dendam juga merebut kembali 3 sesepuh. Kemudian sang ratu menunjuk salah satu untuk menjadi wakilnya mengurusi masalah di dalam. Sementara dia akan naik ke daratan mencari bantuan. Dia menjelma menjadi wanita cantik berkulit seputih susu. Sesampainya di daratan, Ratu Siluman Kerang mencari tempat cocok untuk bersemedi. Dia hendak mencari keberadaan makhluk sesamanya seperti siluman atau guriang, tapi bukan sembarangan. Sang ratu ingin menemukan mereka yang berilmu tinggi atau memiliki jabatan tinggi di alam lelembut. Sang ratu memilih bibir pantai untuk tempat semedi. Dia duduk emok di atas pasir. Sayangnya, Ratu Sagara, yang diramalkan akan menjadi penguasa laut belum tiba masanya, kata Ratu Siluman Kerang pelan. Di alam siluman yang bersemayam di laut selatan atau utara digegerkan dengan sebuah ramalan tentang munculnya ratu yang akan menguasai dan melindungi makhluk-makhluk yang ada di laut. Menurut ramalan Sang Ratu Sagara akan muncul 1 abad lagi dari waktu sekarang. Seandainya Sang Ratu telah ada, para manusia itu akan musnah di telan ombak. Ratu cantik sangat geram bila mengingat perbuatan sekelompok manusia yang telah mengambil paksa kerang sesepuh. Kemudian Sang Ratu mulai memejamkan mata, memusatkan pikiran. Semua inderanya ditajamkan. Dibuat sepeka mungkin agar bisa menyerap keberadaan makhluk yang dicarinya. Memang, terdeteksi banyak di sekitarnya. Namun, kebanyakan hanya siluman atau guriang biasa yang tak memiliki kelebihan. Kepekaan indera Sang Ratu lebih ditajamkan lagi. Menghilangkan mereka yang dari golongan biasa saja. Yang berilmu tinggi pasti memancarkan hawa yang berbeda atau terlihat bercahaya dalam pandangan batinnya.
Setelah beberapa lama bersemedi mengerahkan segenap kemampuannya, akhirnya Ratu Siluman Kerang membuka kedua mata. Kalau saja dia manusia mungkin akan menghela. Harus ke sana. Ratu Siluman Kerang bangkit. Sekali mengibaskan tangan, penampilannya berubah. Tetap menjelma sebagai wanita cantik hanya mengenakan pakaian sederhana layaknya pendekar wanita. Dalam sekejap saja sosok sang ratu telah menghilang dari pandangan. Suasana pantai tetap gelap sebelum dan sesudah sang ratu pergi. Ada yang komen kenapa MC-nya gak berani bunuh lawan atau musuh. Ini hanya sebagai ciri khas saja. Karena sudah banyak MC yang sadis membantai musuhnya, maka saya buat yang agak beda. Pendekar yang tidak mau membunuh. Sebenarnya Adijaya pernah membunuh 3 orang walaupun tak sengaja. Yang pertama, Bongkeng pemuda yang ketitisan Birawayaksa. Yang 2 lagi, si Hulu Wesi dan si Tangkurak Merah yang menjadi korban pedang guntur. Ada salah satu karakter pendekar yang tak pernah membunuh yang menjadi inspirasi saya, yaitu Culiu Siang alias pendekar harum. Sahabat lama. Belakangan ini Padepokan Karangbolong disibukkan dengan pekerjaan baru, yaitu membangun asrama untuk murid perempuan. Seluruh murid sepertinya menyambut dengan gembira tentang penerimaan murid perempuan. Dengan semangat bahu-membahu mendirikan bangunan yang cukup besar di lahan kosong yang masih milik Padepokan. Kalau ada murid wanita, latihan kita tidak jenuh nantinya. Pasti selalu semangat. Sepertinya Mahaguru sengaja agar kita makin giat berlatih. Dan juga dapat jodoh. Sementara itu Mahaguru Manguntara sedang menerima tamu di ruang pertemuan. 3 orang wanita yang tampangnya seumuran dengan dirinya. Mereka adalah sahabat Sang Mahaguru. Senang sekali akhirnya kalian sudi memenuhi undanganku. Kata Ki Manguntara dengan senyum ramah. Justru aku merasa terhormat Mahaguru telah sudi mengundang ke Padepokan yang besar ini. Jangan merasa sungkan, Nyai Parasuri. Lalu Ki Manguntara menoleh kedua wanita lainnya. Nyai Sanggamanik dan juga Nyai Rengganis. Terima kasih, Ki Manguntara, ucap Nyai Rengganis. Kedatanganku dan juga 2 sahabatku ini tidak lain untuk membicarakan tawaranmu tempo hari. 2 wanita lainnya anggukan kepala pelan membenarkan. Ki Manguntara taraf mengetahui mereka bertiga mempunyai murid yang semuanya perempuan. Sang Mahaguru mengajak mereka bergabung dalam satu lingkup Padepokan Karangbolong. Setelah kami memikirkan matang-matang secara masing-masing dilanjutkan dengan rembukan kami bertiga. Nyai Parasuri menggantung sejenak kata-katanya. Dia memandang kedua temannya seolah meminta izin. Kami bersedia bergabung. Nyai Sanggamanik yang melanjutkan. Ki Manguntara tersenyum lebar dan bernapas lega mendengar keputusan mereka. Nyai Parasuri mempunyai 11 murid yang hampir semuanya berusia remaja. Nyai Rengganis mengambil murid dari wanita muda yang ditinggal suaminya dan sebatang kara, jumlahnya ada 20. Sedangkan semua murid Nyai Sanggamanik beragam. Ada yang sudah dewasa tapi tidak punya suami, remaja dan anak kecil yang masih berumur 5 tahun. Aku haturkan beribu-ribu terima kasih atas kesediaan kalian bergabung di sini, ucap Ki Manguntara. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, kalian tetap mempunyai kuasa atas murid-murid kalian. Karena semua murid perempuan akan dididik oleh guru perempuan juga.
Kalian juga boleh bertukar melatih agar semuanya memiliki kepandaian dari beberapa guru. Dan satu lagi, jika kalian juga ingin mendidik murid laki-laki, dengan senang hati aku mempersilakan. Betul, dengan begitu semua murid akan memiliki beragam ilmu. Kesananya mereka akan menggunakan ilmu mana yang dirasa cocok sesuai dengan bakat masing-masing, timpal Nyai Parasuri. Yang lainnya sama-sama mengangguk pertanda satu pikiran. Suasana jadi terasa menyenangkan. Karena mereka semua dari golongan putih yang selalu berpikiran baik, maka di antara mereka tidak ada rasa saling bersaing satu sama lainnya. Justru dengan bersatu jadi merasa lebih kuat bersama. Asrama murid wanita sedang dibangun, kapan kalian akan memboyong murid-murid kalian? Tanya Ki Manguntara. Sebelum berangkat aku sudah memerintahkan mereka segera menyusul setelah persiapan sudah selesai, jawab Nyai Rengganis. Dua wanita lain menimpali dengan perkataan yang sama. Bagus, lah. Tahukah kalian, kenapa aku tiba-tiba mempunyai pikiran seperti ini? Tiga wanita saling pandang lalu menggeleng. Kemudian Ki Manguntara menceritakan tentang peristiwa penyerangan Padepokan Gunung Sindu yang melibatkan sepasang pendekar muda, Adijaya dan Asmarini. Asmarini yang mengusulkan hal itu. Mereka berasal dari Padepokan Linggapura jauh di sebelah timur sana. Dan tahukah kalian siapa Adijaya itu? Ketiga wanita lagi-lagi menggeleng pelan. Dia yang dijuluki pendekar payung terbang. Tiga sahabat Ki Manguntara tercekat. Mereka memang pernah mendengar nama itu. Ki Manguntara melanjutkan. Walau masih muda, ilmunya sudah tinggi. Gentasora, Mahaguru dari Padepokan Gunung Sindu mampu dikalahkannya. Tiga wanita sama-sama terkejut. Yang mereka tahu, Gentasora bisa disejajarkan dengan Ki Manguntara. Kalau Adijaya mampu mengalahkan berarti ilmunya setara dengan Ki Manguntara juga. Apakah mereka masih di sini? Tanya Nyai Parasuri. Masih, bahkan tidak disangka Adijaya berjodoh dengan kitab Hyang Sajati. Mulut terbuka tanpa suara, itulah yang ditampakkan tiga wanita sahabat Mahaguru ini. Tidak terbayangkan betapa beruntungnya Adijaya. Terbersit dalam pikiran mereka ingin menjodohkan dengan muridnya yang paling cantik. Di dalam kereta kuda Asmarini sedang bersemedi berlatih untuk menambah tenaga dalam yang dipelajari dari kitab pemberian Adijaya. Dia tidak ingin berpuas diri walaupun sudah mengalahkan Nini Kewuk, lawan paling kuat yang beberapa waktu lalu dia kalahkan. Ketika sedang larut dalam konsentrasi sambil mengolah hawa sakti yang ada di dalam tubuhnya, tiba-tiba perutnya terasa mual seperti ada yang menyedak dari dalam dan ingin muntah. Dia hentikan semedi, membuka kedua matanya lalu meraba perutnya, dipikir-pikir bukan kali ini saja dia merasa mual, sejak 2 hari belakangan dia sudah sering merasakannya. Dia berpikir apakah ini luka dalam akibat pertarungan melawan Nini Kewuk. Nyatanya bukan, ini hanya semacam masuk angin saja, tapi kenapa sering terjadi? Atau mungkin dia kena racun, tapi ini bukan gejala keracunan. Karena tahu banyak tentang racun, jadi dia tahu gejala kena racun. Setelah tidak menemukan jawabannya, akhirnya dia memanggil Padmasari, Guryang wanita yang dijuluki Ratu Sihir, muncul seketika di depan Asmarini. Si cantik mungil langsung menceritakan kondisi tubuh yang dialaminya. Apa bibi tahu aku kenapa? Padmasari malah tersenyum dengan wajah berseri-seri.
Sorot matanya begitu berbinar. Dia seperti mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Kenapa bibi seperti itu? Asmarini heran dan sedikit cemas. Akhirnya, aku akan menjaga juragan istri lebih ketat lagi. Kalian dengar, kuda? Kami turut bergembira atas kabar baik ini. Sahut kuda betina dari luar. Kabar baik. Apa sih, Bi? Asmarini kebingungan. Paman dan bibi kuda ada apa sebenarnya? Gusti Putri harus menjaga kesehatan. Kalau bisa jangan mengeluarkan tenaga berlebih, simpan tenaga untuk nanti, timpal kuda jantan. Simpan tenaga untuk nanti. Kalian jangan bikin aku bingung. Masa Gusti Putri belum mengerti juga? Asmarini terdiam sejenak. Mencari jawaban sendiri tentang kondisinya belakangan ini. Beberapa saat kemudian kerutan keningnya berubah menjadi pancaran keceriaan. Aku hamil. Ucapnya pelan. Selamat, juragan istri akan menjadi seorang ibu. Ujar Padmasari. Si cantik mungil tersenyum lebar, betapa gembira hatinya menyadari hal ini. Sesuatu yang selalu diimpikan oleh pasangan suami istri. Dia ingat pesan orang tuanya untuk tinggal menetap selama menunggu kelahiran bayinya. Berarti dia akan menetap di padepokan ini sementara. Atau bisa jadi selamanya. Karena sang suami bisa saja menjadi pewaris menggantikan Mahaguru Manguntara. Di saat suasana dipenuhi kegembiraan, tiba-tiba berhembus angin yang terasa asing. Kita akan kedatangan tamu. Seru kuda betina. Siapa lagi yang datang? Tanya Padmasari. Dari bangsa bibi lagi, iya. Tanya Asmarini juga. Meminta bantuan. Asmarini berpindah ke tempat kusir. Padmasari masih menampakkan diri dan berdiri di sampingnya. Hawa aneh semakin kentara di sekitar tempat itu. Hanya Asmarini yang tampak resah. Tenang saja, juragan istri. Beberapa saat kemudian di depan kereta muncul cahaya putih kehijauan. Awalnya sebesar kepalan tangan. Lama-kelamaan semakin membesar lalu membentuk tubuh manusia. Dan akhirnya tampaklah seorang gadis jelita berkulit seputih susu dengan rambut hitam tergerai indah. Asmarini terpana melihatnya karena sangat jarang gadis memiliki kulit putih seperti itu. Terlihat halus dan mulus. Akan tetapi dia segera sadar, yang terlihat adalah perwujudan makhluk alam lelembut dan bukan wujud aslinya. Karena Padmasari juga bisa melakukannya. Salam hormat saya, Gusti Ratu. Sapa gadis ini ditujukan kepada Padmasari. Dengan siapa aku berhadapan? Walaupun bertanya, tapi otaknya berjalan mencari keterangan makhluk di depannya. Saya Ratu Siluman Kerang dari Laut Selatan. Padmasari berpikir sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Dari sikapnya, kedatangan Ratu Siluman Kerang ini bermaksud baik. Dia segera menurunkan kewaspadaannya. Kiranya ada hal yang sangat penting sehingga Ratu jauh-jauh datang dari Laut Selatan menemuiku. Benar? Saya hendak meminta bantuan Gusti Ratu, jawab Ratu Kerang langsung tanpa basa-basi. Bantuan? Padmasari kerutkan kening. Kemudian Ratu Siluman Kerang menuturkan apa yang terjadi pada negerinya dengan sejelas mungkin. Saya ingin mengambil kembali 3 kerang sesepuh yang mereka rampas. Hanya Gusti Ratu yang dapat saya mintai bantuan. Sepertinya menarik, ujar Padmasari. Bibi akan membantunya, tanya Asmarini. Kalau juragan istri mengizinkan.
Ratu Kerang tampak heran mendengar ucapan Padmasari. Kenapa begitu hormat kepada manusia yang berdiri di sampingnya? Tahu yang dipikirkan si Ratu Kerang, Padmasari langsung menjawab. Beliau adalah istri majikanku, jadi aku harus meminta izin kalau mau membantumu. Ada yang membutuhkan pertolongan, dan dia merasa hanya Bibi yang mampu membantunya, maka tolonglah dia, Bi. Terima kasih, juragan istri. Nah, aku sudah diizinkan. Aku akan membantu sekuat mungkin, tapi aku ada permintaan. Saya siap melaksanakan, Gusti Ratu. Tolong jaga majikanku, suaminya juragan besar sedang berlatih secara tertutup. Ratu Kerang memandang Asmarini dengan senyum ramah. Dia sepertinya menyukai si cantik mungil itu. Sungguh beruntung sekali manusia ini bisa menjadi majikan Guri yang berpangkat tinggi. Baiklah, kata Ratu Kerang. Penuhi juga kebutuhannya, beliau sedang mengandung. Ratu Kerang hanya membalas dengan senyuman. Saya percayakan urusan ini kepada Gusti Ratu dan terima kasih atas kesudiannya membantu negeri saya. Padmasari menoleh ke majikannya. Juragan istri, aku pamit dulu. Silakan berkenalan lebih dekat lagi dengan dia. Semoga Bibi berhasil, aku percaya. Dukung Asmarini dengan senyum ramah. Kemudian Padmasari menghilang secara tiba-tiba. Sementara Ratu Kerang telah berada di samping Asmarini juga dalam sekejap. Beberapa saat berikutnya mereka terlibat perbincangan di dalam ruangan. Ratu Kerang semakin suka ketika melihat gaya bicara Asmarini yang neretel. Sejenak dia lupa akan nasib negerinya yang hancur karena ulah kelompok manusia bertelanjang dada dan berilmu tinggi. Jika urusan ini selesai, aku ingin mengajakmu melihat-lihat negeriku. Apa bisa? Kan berada di dasar laut. Itu hanya tempat secara lahiriah saja, pada dasarnya alam kami sama dengan Gusti Ratu. Apa kau pernah diajak ke alam dia? Pernah, tapi cuma sebentar. Itu juga karena aku sedang dalam bahaya. Jadi aku disembunyikan dulu di alam itu. Asmarini teringat ketika dikejar-kejar Rangrang Geni. Padmasari menemui Ki Santang yang sedang menjaga Adijaya. Dia menceritakan semuanya tentang Ratu Siluman Kerang. Bukankah kau lebih pintar dalam hal penyelidikan? Tanya Ki Santang. Aku butuh teman berbincang untuk membahasnya. Oh, ternyata aku semakin dibutuhkan. Celetuk Ki Santang menggoda Guriang wanita itu. Sudah, jangan bercanda dulu. Baik, mari kita mulai. Kau tahu apa yang diambil dari kerang? Mutiara. Ini kerang siluman, untuk apa mutiara itu digunakan? Siapa yang mengambilnya? Balik tanya Ki Santang. Bangsa manusia. Nah, sekarang kau pikirkan untuk apa manusia-manusia itu merampas paksa mutiara siluman kerang. Kalau hal lain bisa digunakan untuk pusaka, jimat atau menambah kekuatan, tapi mutiara memiliki manfaat khusus lain seperti. Padmasari merenung agak lama. Seluas-luasnya pengetahuan tetap ada batasnya juga. Beberapa saat kemudian kedua matanya berbinar. Bibirnya melengkung. Lalu dua jarinya menjentik. Kau sudah menemukannya. Padmasari mengangguk keras. Sekarang aku ingin mencari keterangan dari manusia agung yang bahkan golongan kita pun akan bersujud bila berjumpa dengannya. Maksudmu, Eyang Batara? Benar. Ki Santang ingat sudah 2 kali bertemu dengan Eyang Batara.
Pertama ketika Adijaya terseret dalam pemberontakan Cakrawarman. Dan kedua sewaktu berhasil menyedot sukma siluman Birawayaksa ke dalam labu penyedot sukma. Ketika Eyang Batara muncul, Ki Santang selalu bersujud kepadanya. Bukankah Eyang Batara susah untuk ditemui? Aku tahu caranya. Padmasari begitu yakin dengan pikirannya. Apa aku perlu menemanimu? Tawar Ki Santang. Tidak usah. Juragan memerlukanmu, apalagi juragan istri. Juragan istri kenapa? Potong Ki Santang, wajahnya seketika tegang. Tidak usah tegang begitu, goda Padmasari dengan senyum genit. Kita akan mempunyai juragan alit. Hah? Ki Santang membelalakan kedua matanya. Mulutnya menganga. Sekejap kemudian dia malah tersenyum lebar. Juragan besar sudah tahu. Padmasari menggeleng sambil tetap tersenyum. Ya, sudah. Biarkan juragan besar fokus pada pekerjaannya dulu. Nanti kalau sudah selesai biar aku yang memberitahu kabar baik ini. Tidak perlu, nanti tidak seru. Tidak seru. Ya, biarkan juragan istri sendiri yang memberitahunya. Oh. Dalam sekejap Padmasari telah hilang dari hadapan Ki Santang. Dia mencari tempat khusus untuk melakukan semedi. Semedi yang bukan sembarangan. Dia ingin bertemu dengan Eyang Batara. Seandainya dia manusia, mungkin hatinya sudah berdebar hebat. Mengingat Eyang Batara adalah manusia agung yang bahkan Raja Guryang juga akan bersujud tunduk padanya. Sekarang demi sebuah masalah yang menimpa bangsa siluman kerang, dia harus bersikap lancang pada manusia setengah dewa itu. Namun, di balik semua itu pasti ada kaitannya dengan Eyang Batara. Firasatnya tak pernah meleset. Dia merasa akan ada sesuatu yang menggegerkan dunia manusia, khususnya di jagat persilatan. Setelah menemukan tempat yang cocok, Padmasari mulai bermeditasi dengan duduk emok. Duduknya kaum wanita. Dua tangan di atas paha dan dua mata dipejamkan. Pikiran dipusatkan memanggil orang yang dituju. Manusia rasa siluman. Jika Ratu Siluman Kerang dapat menemui Padmasari dalam waktu kurang dari 1 hari saja sejak terjadi perampasan 3 kerang sesepuh di negerinya, maka lain lagi dengan kelompok lelaki bertelanjang dada. Mereka membutuhkan sedikitnya 3 hari menuju Gunung Salak. Sementara Padmasari harus bersemedi hingga 2 hari agar bisa memanggil Eyang Batara. Usahanya tidak sia-sia. Setelah menjelaskan duduk perkaranya, akhirnya Guryang wanita ini mendapat petunjuk dari Eyang Batara. Semula tokoh yang dianggap paling sakti itu ingin melibatkan Adijaya. Namun, setelah mengetahui sang pendekar sedang mendalami kitab Hyang Sajati, Eyang Batara tidak ingin mengganggunya. Jadilah hanya Padmasari yang ditugaskan untuk mengatasi masalah ini. Karena dia dari golongan makhluk lelembut, maka dalam waktu sekejap saja sudah berada di kaki Gunung Salak. Ada hawa sakti yang begitu kuat yang menahanku sehingga tidak bisa langsung naik ke lereng, gumam Padmasari. Guryang wanita yang dijuluki Ratu Sihir ini menggunakan kekuatannya untuk menyirap hawa sakti apa yang membentengi gunung ini. Apa hawa sakti ini terpancar dari dirinya, sedangkan dia sendiri masih mati? Pikir Padmasari. Pada masa lalu kira-kira 200 tahun silam, hiduplah seorang pendekar wanita yang berwatak jahat. Bukan watak asli bawaan lahirnya, tapi karena dia mendalami ilmu yang sangat berbahaya.
Mintari awalnya gadis baik hati, suka menolong yang lemah dan membantu yang membutuhkan. Semua orang menyukainya, apalagi parasnya yang cantik jelita. Dia juga disegani para pendekar lain. Sampai suatu ketika, Mintari menemukan sebuah kitab tipis yang dia sangka berisi ilmu kanuragan biasa. Lalu dia mempelajari isi kitab yang ternyata membawa masalah di kemudian hari. Setelah menguasai kitab itu, secara perlahan Mintari berubah wataknya. Menjadi sombong, angkuh dan kejam. Dia tega menganiaya orang tak bersalah sampai menyiksa dan membunuhnya. Mintari juga menaklukkan banyak pendekar untuk dijadikan pengikutnya. Semuanya laki-laki berjumlah 21 orang. Semua pengikutnya harus berbadan tegap dan gagah, karena mereka akan dijadikan budak nafsunya. Kemudian Mintari mengganti namanya dengan sebutan Ratu Kulon. Bersama pengikutnya dia menyebar teror dan ancaman sehingga meresahkan warga di sekitar Gunung Salak. Pada saat itu tidak ada yang mampu mengalahkan Ratu Kulon karena dia semakin sakti jika sudah melampiaskan nafsunya bersama salah satu pengikut yang mendapat giliran. Sampai akhirnya, Eyang Batara yang waktu itu masih seorang pemuda tampan, gagah dan juga sakti berhasil mengalahkan dan membunuh Ratu Kulon. Tapi kenapa dia bisa dibangkitkan kembali? Tanya Padmasari sewaktu bertemu Eyang Batara. Itulah masalahnya, padahal aku sudah menyembunyikan rahasia ini dalam-dalam, tapi bocor juga. Rahasia. Eyang Batara menjelaskan bahwa dia memang membunuh Ratu Kulon sebagai manusia. Ratu Kulon alias Mintari yang asli sudah tewas. Namun, ilmu yang dimiliki masih bersarang di tubuhnya. Karena itu tubuhnya tidak pernah membusuk atau hancur. Jasadnya abadi. Rahasianya adalah ilmu yang bersemayam di raga Mintari akan berubah menjadi sukma setelah 200 tahun. Tapi hanya sukma siluman biasa yang kekuatannya juga biasa, kata Eyang Batara. Dia akan memiliki kekuatan lebih besar dari sebelumnya bila memakan 3 mutiara siluman kerang yang berusia 100 tahun. Pengikut Ratu Kulon yang mengetahui rahasia itu langsung menyembunyikan jasad Mintari ke lereng Gunung Salak. Kemudian selama menunggu hari kebangkitan tiba mereka mengurung diri di lereng. Mereka berlatih meningkatkan kesaktian dan yang paling utama adalah menguasai ilmu panjang umur. Makanya mereka masih bertahan hidup sampai sekarang. Sekarang Padmasari sudah berada di kaki Gunung Salak. Bila diperhitungkan waktunya, pengikut Ratu Kulon masih dalam perjalanan. Padmasari hanya mengeluarkan hawa sakti pelindung untuk menahan pancaran hawa sakti dari gunung ini. Kemudian sosoknya sudah lenyap lagi. Semakin ke atas semakin kuat hawa sakti yang dirasakan. Padmasari akhirnya menemukan lereng yang dijadikan tempat untuk menyimpan jasad Ratu Kulon. Jasad Ratu Kulon terbaring di atas dipan seperti orang yang sedang tertidur lelap. Ada 5 orang pengikut yang berjaga mengelilinginya. Tiba-tiba saja 5 orang ini langsung berdiri begitu Padmasari berada tak jauh dari tempat itu. Rupanya mereka bisa merasakan kehadiranku, batin Padmasari. Mungkin saja karena umur mereka sudah 200 tahun lebih, juga ilmu yang sudah tinggi. Namun, Padmasari masih yakin kalau Adijaya bisa mengalahkan mereka. Sring! Terlihat 3 taring panjang muncul dari sela-sela jari tangan. Jadi masing-masing memiliki 6 taring yang tajam. Cakar siluman. Desis Padmasari.
Mereka benar-benar setengah siluman. Dengan cakar itu, mereka bisa melukai badan siluman atau Guryang. Aku harus hati-hati. Kelima orang ini tampak memandang berkeliling mencari keberadaan Padmasari. Pantas saja mereka begitu mudah mengobrak-abrik negeri siluman kerang. Kendati sosok Padmasari sudah dibuat tak kasat mata, pengikut Ratu Kulon ini masih mampu melihatnya. Ada Guryang. Salah satu dari mereka menerjang sambil menyabatkan cakar siluman ke arah Padmasari. Bagian perut yang jadi sasaran. Namun, gerakan Padmasari lebih cepat lagi sehingga serangan itu mengenai tempat kosong. 4 orang lainnya segera mengepung. Padmasari juga memunculkan pedang sihir di kedua tangannya. Digunakan untuk menahan serangan cakar siluman. Dia serasa menghadapi bangsanya sendiri. Kejap berikutnya terjadilah pertarungan di tanah lereng yang luas seperti lapangan itu. 5 pengikut Ratu Kulon menyerang dengan kompak menggunakan formasi jurus. Namun, Padmasari lebih unggul sedikit karena punya banyak tipuan sihirnya. Dia ahli sihir. Tahan dia sampai teman-teman datang. Akan tetapi tentu saja Padmasari ingin lebih cepat melumpuhkan mereka sebelum yang lainnya tiba dan membantu. Dia sedikit menyesal tidak membawa beberapa Guryang untuk membantunya. Padmasari lebih banyak menggunakan ilmu sihirnya karena lebih menguntungkan. Dia bisa membuat tangannya lebih banyak. Sesekali sosoknya juga terbelah menjadi 3 lalu menyatu lagi. 5 lelaki yang hanya mengenakan celana komprang ini tampak kesulitan menghadapi Guryang wanita ini. Mereka sering kena tipuan. Dikira serangan dari kanan, tahu-tahu berubah dari kiri. Dengan begitu, Padmasari bisa lebih cepat melumpuhkan mereka. Dia tidak peduli caranya yang banyak tipuan, yang penting dia menuntaskan tugasnya. Lagi pula orang-orang ini harus dibasmi daripada membuat keresahan di kemudian hari. Sring, crash. Satu kepala menggelinding setelah terkena sabetan pedang sihir Padmasari. 4 orang lainnya tampak geram, tapi tak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Malah serangannya makin ganas. Udara dingin di lereng itu seketika berubah panas karena pendaran beberapa hawa sakti yang mencoba saling menekan. Padmasari sudah siap dengan serangan berikutnya. Dia tidak akan segan-segan membunuh. Dalam hal ini dia tidak perlu mengikuti majikannya yang tak pernah membunuh. Ini pertama kalinya bertarung dengan manusia rasa siluman. Kemana MC-nya Thor? Lagi ujian tertutup. Episode sebelumnya. Meminta bantuan. Episode berikutnya. Menyedot ilmu hitam.